ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah yang mana pada kesempatan yang mulia ini, pada momentum yang mulia ini, kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka mengharapkan rahmat, ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menasihati satu sama lain di antara kita. Marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan risalah dakwah ini, bukan menghakimi, bukan berarti yang berdiri hari ini lebih sempurna ibadahnya atau amalannya, tetapi tugas kita menyampaikan risalah dakwah ini. Ketika dakwah ini, risalah ini disampaikan, orang lain mau mendengar, mengikuti atau tidak, itu adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pedoman hidup manusia. Mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an, tiada hari tanpa menghafal Al-Qur'an, tiada hari tanpa mentadaburi Al-Qur'an, tiada hari tanpa mengaplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Qur'an secara bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Secara istilah adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi al-maktub fi masahifi min awali surati al-Fatihah ila surati An-Nas wa huwa mu'jizun biwasitati Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, baginya ibadah, baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda ketika kita membaca majalah, ketika kita membaca koran, tetapi Al-Quran dibaca, insya Allah hati mereka orang-orang yang telah membaca Al-Quran akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah disusun dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan dia merupakan mukjizat. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ternyata ketika itu orang-orang Quraisy mengagungkan orang-orang yang memiliki sajak, puisi, syair, sehingga orang-orang yang bisa berpuisi sajak syair ini diangkat derajat martabatnya oleh mereka. Tetapi dengan datangnya Al-Qur'an yang merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya, mereka ketika pertama kali mendengar dan meyakini bahwasanya kalimat-kalimat per ayat ini bukan dari manusia. Sesungguhnya ada orang yang paling agung, paling mulia,
paling besar yang telah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir memaparkan bahwasanya setiap sudut, setiap sisi kemuliaan Al-Quran luar biasa. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan di tempat yang mulia, yakni fi Makkatil Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan di bulan suci yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia, yakni malaikat Jibril. Dan mudah-mudahan insya Allah orang-orang yang telah membaca Al-Quran itulah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu, yakni contohnya Imam Syafi'i, mampu menghatamkan 60 kali membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, ketika Al-Quran ada di rumah, ketika Al-Quran ada di masjid, ada tempat ibadah yang lainnya, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama adalah hendaklah kita membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui ayat yang pertama kali turunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah yang pertama kita disuruh untuk membaca, bukan hanya saja membaca, tetapi kita harus membaca sebenarnya siapa diri kita, siapakah tetangga kita, siapakah keluarga kita, siapakah lingkungan kita, sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita ini memberikan manfaat, kontribusi kepada orang-orang sekeliling kita. Berbahagialah orang-orang yang membaca Al-Quran, kelak di akhirat dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan pertolongan, syafaat bagi orang-orang yang ikhlas untuk membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Yang kedua adalah kalau kita sudah memiliki bacaan yang bagus, fasih, makhrajna, bahkan kita memiliki irama, sehingga dengan irama bukan hanya saja mengandalkan irama, tetapi bacaan yang bagus, makhraj yang bagus. Ketika orang mendengarkan kita membaca Al-Quran, berbondong-bondong orang pergi ke Masjid Al-Falah ini karena kesyahduannya, karena kenikmatan yang merasakan mentadaburi Al-Quran yang dibaca. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menghafal Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Al-Quran ini akan dijaga keasliannya. Tidak ada satupun yang bisa merubah keaslian Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan menjaga keaslian Al-Quran. Siapa yang menjaga? Itulah orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Itulah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itulah qori dan qori'ah, hafiz-hafizah. Itulah orang-orang tua yang telah mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Berbahagialah orang tua yang seperti ini, kelak akan mendapatkan mahkota, sebuah penghargaan karena anaknya telah menghafal Al-Quran. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, pedoman bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik dan tidak baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga setelah kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yakni yang ketiga mentadaburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Inilah kedudukan, derajat bagi orang-orang yang berinteraksi Al-Quran tiada hari tanpa membaca, mentadaburi dan menghafal Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apa kata seandainya Al-Quran itu bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan berselisih paham, bahkan kalian merusak yaitu keadilan, keramaian di muka bumi ini. Adapun yang terakhir, kenapa kita harus berinteraksi Al-Quran setelah kita membaca, menghafal dan mentadaburi, yaitu mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa ketika dibacakan Al-Quran, hati mereka semakin tenang, keimanan mereka semakin bertambah ketika didengarkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, mereka selalu keimanannya bertambah dan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya bertambah kalau dia bersama orang-orang soleh, bertambah karena mereka di sekeliling mereka membaca Al-Quran. Sebaliknya keimanan mereka berkurang ketika dia jauh dari Al-Quran, jauh dari agama ini, bahkan dia melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana
wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamtaksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nari bika rabbika ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.